Saya pernah berpikir bahwa hidup hanyalah rutinitas biasa di Jakarta yang ramai, hingga hari itu tiba ketika saya terbangun di tubuh orang lain, menjadi korban dalam novel yang saya baca semalam. Sok itu seperti petir menyambar, membuat saya mempertanyakan realitas, bagaimana bisa saya, seorang pemuda biasa, tiba-tiba menjadi pohi yang ditakdirkan untuk dihancurkan oleh bos maya kejam. Dan yang lebih mengejutkan, cinta yang dipaksakan itu mulai merasuki hati saya, membangkitkan perasaan yang tak pernah saya bayangkan sebelumnya. Saya membuka mata, dan dunia di sekitar saya bukan lagi kamar kecil di apartemen saya di Kemang. Udara lembab Jakarta masih terasa, tapi ruangan ini mewah, dengan dinding marmer dan aroma kopi hitam yang pekat. "Kau sudah bangun, Adi?" Suara itu datang dari seorang pria tinggi berotot, matanya tajam seperti pisau, berdiri di depan jendela yang menghadap ke lalu lintas macet di Sudirman. Namanya Raka, bos maya yang disegani di dunia bawah tanah Indonesia. Dalam novel yang saya baca, dia adalah antagonis utama, pria yang memaksa cinta pada tokoh pendukung seperti saya, seorang pemuda miskin yang seharusnya hanya menjadi alat untuk rencananya. Hati saya berdegup kencang. Bagaimana ini bisa terjadi? Semalam, saya hanya membaca novel Boy Loe Online, tentang seorang pemuda yang terjebak dalam intrik maya. Saya tertidur, dan sekarang. Ini. "Kau milikku sekarang," kata Raka dengan suara dingin, mendekat hingga napasnya terasa di wajah saya. Saya ingin berteriak, tapi tubuh ini, tubuh Adi, seolah lumpuh oleh ketakutan. Dalam pikiran saya berteriak, "Ini bukan saya. Saya harus keluar dari sini." Tapi realitas menampar. Saya ingat plot Noel itu, Adi adalah Pohi, karakter yang ditakdirkan mati setelah dimanatkan oleh Raka untuk melawan saingannya di dunia hitam. Raka, dengan latar belakang keluarga broken di Surabaya, menjadi monster karena pengkhianatan masa lalu. Dia menculik Adi untuk menjadikannya umpan, tapi dalam cerita, ada twist, cinta yang tumbuh di antara mereka. Tapi saya bukan Adi asli, saya adalah saya, dengan ingatan dari dunia nyata. "Mengapa kau lakukan ini?" tanya saya pelan, suara gemetar. Raka tersenyum sinis. "Karena kau tahu terlalu banyak. Dan karena kau menarik." Kata-katanya membuat perut saya mual. Saya bukan gay, atau setidaknya saya pikir begitu. Di dunia saya hanya pria biasa yang suka membaca cerita seperti ini untuk hiburan. Tapi sekarang, tatapannya membuat sesuatu bergolak di dada saya, ketakutan bercampur rasa penasaran yang aneh. Saya harus bertahan, menemukan cara kembali. Tapi bagaimana? Noel itu tak pernah selesai saya baca. Malam itu, di mansion mewah di pinggiran Jakarta, saya duduk sendirian di kamar. Pikiran saya berputar, apakah ini mimpi? Atau hukuman atas kebosanan hidup saya? Saya ingat keluarga saya di Bandung, ayah yang keras dan ibu yang penyayang. Mereka pasti khawatir jika saya hilang. Tapi di sini, saya adalah Adi, yatim piatu yang bekerja sebagai kurir, terjebak dalam jaring maya karena salah kirim paket. Raka masuk, membawa makanan. "Makanlah. Kau perlu kuat untuk besok." "Besok apa?" tanya saya, hati bergetar. Dia duduk di samping saya, jarak begitu dekat hingga saya bisa mencium aroma parumnya, campuran musk dan tembakau. "Kau akan ikut saya ke pertemuan. Saingan saya, Bos Cho, ingin paket itu kembali." Bos Cho, ya, antagonis lain dalam Noel. Saya tahu dia akan mencoba membunuh Adi. "Kenapa saya?" "Saya tak tahu apa-apa," protes saya. Karena di dalam hati, saya takut. Takut pada Raka, tapi juga pada perasaan yang mulai muncul. Matanya, saat memandang saya, bukan hanya dingin, ada kerinduan di sana, seperti pria yang lama haus akan kehangatan. "Kau aman bersamaku," gumamnya. Tapi saya tahu itu bohong. Dalam Noel, Raka akan mengkhianati Adi. Saya harus kabur.
Malam itu, saya mencoba melarikan diri melalui jendela, tapi tangan kuat menarik saya kembali. Jangan coba-coba, bisik Raka memeluk saya dari belakang. Pelukannya hangat, membuat saya beku. Apa ini? Cinta paksaan. Pagi berikutnya, mobil hitam membawa kami ke gudang tua di Tanjung Priok. Udara asin pelabuhan menyengat hidung. Bosco menunggu dikelilingi anak buahnya. Serahkan paketnya, Raka, katanya dengan senyum licik. Saya berdiri di belakang Raka, hati berdegup. Ini momen di Noel di mana Adi hampir mati. Ambil dia sebagai gantinya, kata Raka tiba-tiba, mendorong saya ke depan. Sok. Pengkhianatan pertama. Tapi Bosco tertawa. Kau pikir aku bodoh? Ini jebakanmu. Tembakan meletus, chaos terjadi. Raka menarik saya ke belakang mobil, pelurunya menggores lengan saya. Darah mengalir, sakit menusuk. Kenapa kau lakukan itu, jerit saya di mobil saat kami kabur. Raka memandang saya, mata penuh penyesalan. Untuk melindungimu. Bosco harus percaya aku mengkhianatimu. Kata-katanya membuat hati saya berantakan. Apakah ini bagian dari plot? Atau Raka benar-benar peduli? Di mansion dia merawat luka saya. Tangan kasarnya lembut saat membalut. Ma, gumamnya. Saat itu, saya melihat sisi lain Raka, pria yang ditinggalkan ayahnya, dibesarkan di jalanan Surabaya, membangun kerajaan hitam untuk bertahan. Kenapa kau jadi begini, tanya saya. Dia diam lalu berkata, karena dunia ini kejam. Tapi kau berbeda. Perasaan itu lagi gejolak di dada. Saya takut jatuh cinta pada monster ini. Hari-hari berlalu, saya terperangkap di mansion. Raka mulai berbagi cerita, masa kecilnya di pasar malam, mimpi menjadi pengusaha legal. Saya mendengar, dan tanpa sadar, saya berbagi juga, tentang saya yang sebenarnya, meski samar. Saya pernah berpikir hidup itu adil, kata saya. Dia tersenyum pahit. Di Indonesia ini, adil hanyalah mimpi. Kedekatan itu tumbuh, tapi saya ingat, ini Noel. Saya harus kembali. Tapi bagaimana? Saya mencari petunjuk di mansion, menemukan buku tua yang mirip Noel saya baca. Mungkin kunci ada di sana. Saat Raka pergi, saya membacanya. Ternyata, seperti saya bisa kembali jika menyelesaikan misi membuat antagonis jatuh cinta sejati. Hati saya hancur. Jadi semua ini permainan. Tapi perasaan saya nyata. Malam itu, Raka kembali dengan luka. Bosco menyerang lagi. Saya merawatnya dan untuk pertama kali kami berbicara hati ke hati. Kenapa kau tak lepaskan saya, tanya saya. Karena aku tak bisa tanpamu, jawabnya. Kata itu seperti pisau menusuk konflik batin saya. Saya ingin percaya, tapi takut pengkhianatan. Sekarang konflik batin semakin dalam. Setiap malam, saya berbaring sendirian mempertanyakan segalanya. Apakah perasaan ini nyata atau hanya karena tubuh Adi? Raka dengan segala kegelapannya mulai terlihat seperti manusia biasa, pria yang haus akan cinta sejati. Tapi saya tahu plot, akan ada pengkhianatan besar dari orang terdekat Raka, dan Adi akan menjadi korban. Pagi itu, Raka mengajak saya ke Bali untuk liburan. Pesawat mendarat di Denpasar, udara segar menyambut. Kau perlu istirahat, katanya. Tapi saya tahu ini bagian dari rencana, menyembunyikan saya dari Bosco. Di Ila pantai, kami berjalan di pasir putih. Ceritakan tentang dirimu, pinta Raka. Saya ragu, tapi akhirnya berbohong campur aduk, saya dari Bandung, mimpi jadi penulis. Dia tertawa. Aku dari Surabaya, mimpi jadi bebas. Kedekatan itu semakin kuat. Saat matahari terbenam, kami duduk di teras. Raka memegang tangan saya lembut. Adi, aku mencintaimu. Kata itu membuat dunia berhenti.
Hati saya bergejolak, saya takut tapi juga bahagia. Kenapa aku, gumam saya? Karena kau lihat aku sebagai manusia, bukan monster. Tapi di dalam saya berteriak, ini paksaan. Saya harus kembali ke dunia saya. Malam itu, mimpi buruk datang. Saya mimpi tentang keluarga saya mencari saya di Jakarta. Bangun dengan air mata. Raka memeluk saya. Apa yang salah, tanyanya. Saya ingin ceritakan semuanya, tapi tak bisa. Hanya mimpi bohong saya. Konflik batin menyiksa, saya mulai jatuh cinta, tapi ini bukan dunia saya. Kembali ke Jakarta, masalah muncul. Anak buah Raka, seorang bernama Joko, mendekati saya diam-diam. Bosco tawarkan uang banyak jika kau khianati Raka. Sok. Ini plot pengkhianatan. Saya tolak, tapi Joko ancam. Pikirkan baik-baik. Hati saya hancur, apakah saya harus pura-pura khianati untuk selamat? Raka mulai curiga. Kau aneh akhir-akhir ini, katanya suatu malam. Kami bertengkar. Kau paksa saya di sini. Apa kau pikir ini cinta, jerit saya. Dia marah. Aku lindungi kau. Tapi mata saya berkaca. Di dalam saya berpikir, mungkin ini cara untuk menyelesaikan misi. Besoknya, saya setuju dengan Joko. Baik, saya akan bantu Bosco. Tapi sebenarnya, saya rencanakan jebakan balik. Malam itu, pertemuan di gudang lama. Bosco datang, Raka dikat. Kau khianati aku, tanya Raka, mata penuh sakit. Hati saya perih. Ma, gumam saya, tapi saat Bosco mendekat, saya lepaskan Raka dengan kode rahasia. Pertarungan terjadi. Raka kalahkan Bosco, tapi Joko kabur. Di mobil, Raka memandang saya. Kenapa kau lakukan itu? Saya menangis. Untuk buktikan cintamu. Dia peluk saya dan untuk pertama kali, saya balas. Tapi di dalam konflik semakin dalam, apakah ini akhir? Atau ada lebih? Hari-hari berikutnya, kedamaian semu. Raka janji tinggalkan dunia hitam. Untuk kita, katanya. Tapi saya tahu Noel belum selesai. Ada twist akhir, pengkhianatan dari saudara Raka sendiri. Malam itu, saudaranya, Andi, datang. Aku tahu rahasiamu, bisiknya pada saya. Kau bukan Adi asli. Bagaimana dia tahu? Ternyata Andi adalah pembaca Noel juga. Tidak, dalam plot, dia iri pada Raka. Bantu aku hancurkan dia atau aku bunuh kau. Konflik batin mencapai puncak. Saya cinta Raka, tapi takut kehilangan segalanya. Kenapa, tanya saya pada Andi. Karena dia ambil segalanya dariku. Saya ragu, tapi akhirnya ceritakan pada Raka. Andi khianati kau. Raka shock. Dia saudaraku. Kami bertengkar lagi. Kau bohong, jeritnya. Saya pergi lari ke jalanan Jakarta yang hujan. Di sana sendirian saya menangis, mengapa hidup ini begitu kejam. Saya ingin kembali, tapi juga ingin tinggal. Raka cari saya, temukan di taman. Ma, Adi. Aku percaya kau. Kami berdamai, tapi luka dalam. Cinta ini penuh duri. Kini emosi semakin bergolak seperti badai di Samudra Hindia. Setiap detik bersama Raka, hati saya terbelah, cinta yang tumbuh versus keinginan kembali ke dunia asli. Andi semakin mendekat, ancamannya seperti bayang-bayang di malam Jakarta yang gelap. Suatu pagi Andi hubungi saya. Temui aku di Kai di Tamrin. Saya pergi, hati berdebar. Di sana, dia tunjukkan bukti oto masa lalu Adi yang tak cocok dengan cerita saya. Kau impostor. Bantu aku atau aku ceritakan pada Raka. Saya gemetar. Apa maumu? Kuasa atas kerajaan Raka. Di dalam saya berjuang, jika saya bantu Andi, Raka hancur, dan mungkin misi selesai. Tapi cinta saya pada Raka nyata. Saya tolak.
Tidak. Andi marah, ancam bunuh saya. Pulang, Raka lihat wajah pucat saya. Apa yang terjadi? Saya bohong. Tak ada. Tapi malam itu, mimpi buruk lagi, saya lihat Raka mati karena pengkhianatan. Bangun menangis, Raka peluk saya. Ceritakan, pinta dia lembut. Akhirnya, saya pecah, Andi ingin hancurkan kau. Raka diam, mata gelap. Aku tahu dia iri, tapi... Saudara. Konfliknya mirip saya, keluarga versus realitas. Kami bicara panjang tentang masa lalu. Raka cerita ayah mereka abusi, Andi selalu dibela. Aku yang kuatkan diri sendiri. Air matanya jatuh, pertama kali saya lihat dia rapuh. Cinta kami semakin dalam. Di Ila, kami habiskan waktu berdua, berbagi mimpi. Aku ingin hidup normal bersamamu, kata Raka. Hati saya meleleh, tapi konflik batin menyiksa, ini sementara. Saya harus selesaikan misi. Besoknya, Andi serang. Anak buahnya culik saya di jalan. Di gudang gelap, dia siksa saya mentali. Katakan pada Raka kau khianati dia, jeritnya. Saya tahan, tapi sakit hati luar biasa. Kenapa kau benci dia begitu, tanya saya. Andi pecah, karena dia ambil cinta ayah. Aku ditinggal. Raka datang selamatkan saya, pertarungan sengit. Andi tertangkap, tapi sebelum ditangkap, dia tembak Raka. Darah mengalir, Raka jatuh. Saya jerit, peluk dia. Jangan tinggalkan aku. Di rumah sakit, dokter bilang luka parah. Saya duduk di sampingnya, menangis, mengapa dunia ini penuh pengkhianatan. Raka sadar, lemah. Ma, adik. Aku gagal lindungi kau. Saya pegang tangannya. Kau selamatkan aku. Saat itu, saya sadar, cinta ini melebihi plot. Tapi misi. Jika Raka jatuh cinta sejati, saya kembali. Hari-hari pemulihan, emosi memuncak. Raka janji ubah hidup. Aku tinggalkan Maya untuk kau. Tapi Andi kabur dari tahanan, ancam balas dendam. Saya takut konflik batin tetap atau pergi. Malam itu kami bertengkar hebat. Kau tak bisa ubah semudah itu, kata saya. Raka marah. Aku coba demi kau. Air mata kami jatuh. Di dalam saya berpikir, mungkin ini akhir. Tapi pagi berikutnya, Raka berlutut. Nikahi aku, Adi. Mari mulai baru. Proposal itu sok, hati saya berbunga tapi juga perih. Apakah ini puncak? Emosi kini seperti lahar gunung Merapi, membara dan menghancurkan. Proposal Raka membuat saya terjebak dalam pusaran, terima, dan mungkin saya hilang selamanya, tolak, dan hancurkan hatinya. Andi masih mengintai, pengkhianatannya seperti racun lambat. Saya jawab ragu. Beri waktu. Raka paham, tapi mata sedih. Di mansion, saya sendirian mempertanyakan, apakah saya cinta dia sebagai adik atau sebagai saya. Mimpi tentang dunia asli semakin sering, keluarga memanggil. Andi hubungi lagi. Selamatkan dirimu. Khianati Raka sekarang. Saya temui dia di tempat rahasia di Bogor. Di sana, dia cerita masa lalu, bagaimana Raka curi bisnis ayah, membuat Andi miskin. Dia monster, kata Andi. Tapi saya lihat kebohongan, Andi yang iri, tak pernah usaha. Konflik batin memuncak. Saya hampir setuju, tapi ingat senyum Raka. Tidak. Kau yang salah. Andi marah, pukul saya. Saya lari, tapi dia kejar. Raka temukan saya babak belur. Siapa lakukan ini? Saya ceritakan semuanya. Raka murka, tapi juga sedih. Andi. Kenapa? Kami peluk, air mata bercampur. Aku tak bisa kehilangan kau, bisik Raka. Pemulihan kami semakin dekat. Raka tunjukkan sisi romantis, piknik di pantai Anyer, bintang malam. Kau cahaya hidupku, katanya.
Hati saya meleleh tapi perih, ini akhir plot. Andi serang lagi, kali ini besar. Dia bom mansion. Ledakan api membara. Saya terjebak, Raka selamatkan saya, tapi terluka parah. Di rumah sakit, dokter bilang mungkin lumpuh. Saya menangis di sampingnya, ini salahku. Raka sadar, lemah. Bukan. Ini takdir kita. Kata itu hancurkan saya. Di dalam saya berdoa, biarkan saya tinggal. Tapi misi terasa dekat. Cinta Raka sejati. Tiba-tiba tubuh saya mulai pudar. Apa ini panik saya? Raka pegang tangan. Jangan pergi. Saya ceritakan semuanya, Winkeng, Noel, Pohi. Raka shock tapi percaya. Aku cinta kau, siapapun kau. Air mata kami jatuh. Tetaplah, pinta dia. Konflik batin klimaks, pergi atau tinggal. Saya pilih tinggal, tapi bagaimana? Sekarang emosi seperti tsunami menyapu segalanya. Tubuh saya pudar, tanda misi selesai. Raka pegang erat. Jangan. Aku butuh kau. Jeritanya hancurkan hati saya. Saya menangis, aku juga cinta kau, tapi ini bukan duniaku. Lasbat membanjiri hidup saya di dunia nyata, kosong tanpa cinta. Di sini dengan Raka saya temukan makna. Tapi takdir Noel kejam. Andi muncul lagi di rumah sakit. Akhirnya kau hancurkan dia, tertawanya. Raka lemah tapi marah. Pergi Andi. Pertarungan Erbal sengit. Andi ungkap rahasia, dia yang bunuh ayah mereka, bukan Raka. Sok besar. Raka hancur. Kenapa? Andi pecah, karena aku benci kau. Polisi datang, tangkap Andi. Tapi kerusakan sudah ada. Di kamar, Raka menangis. Semua bohong. Saya peluk dia. Aku di sini. Tapi pudar semakin cepat. Malam itu saya putuskan, saya tolak kembali. Bagaimana? Saya ingat buku tua, untuk tinggal harus korbankan sesuatu. Mungkin ingatan dunia asli. Saya berdoa dalam hati dan pudar berhenti. Raka lihat. Kau tinggal. Saya angguk, air mata bahagia. Untuk kau. Tapi konsekuensi, saya lupa sebagian masa lalu saya. Hanya ingat cinta pada Raka. Pemulihan lambat. Raka tinggalkan Maya, mulai bisnis legal di Bali. Kami pindah hidup baru. Tapi luka emosional dalam. Suatu hari, mimpi kembali, dunia asli memanggil. Saya bangun panik. Apa aku salah pilih, gumam saya. Raka tenangkan. Kita bersama. Cinta kami semakin kuat, penuh pengampunan. Akhirnya emosi mencapai enit, seperti doa di masjid saat subuh. Hidup baru di Bali, tapi bayang pengkhianatan masih ada. Raka berubah jadi pria baik. Tapi saya, dengan ingatan samar, sering ragu apakah ini bahagia sejati. Suatu malam di pantai Kuta, Raka berlutut lagi. Nikahi aku, Adi. Kali ini saya jawab ya. Pernikahan sederhana dihadiri teman setia. Saat sumpah, air mata jatuh, aku cinta kau selamanya. Tapi Andi kabur lagi, kirim ancaman. Ini belum selesai. Kami takut, tapi bersama hadapi. Konfrontasi akhir, Andi datang ke Ila. Makan aku, katanya tiba-tiba menangis. Ternyata penjara ubah dia. Aku salah. Raka ragu, tapi ampuni. Kita saudara. Pengampunan itu personel. Andi bergabung bantu bisnis. Hidup kami damai. Saya tulis cerita ini sebagai memoir. Di Indonesia yang beragam, cinta kami bukti, cinta bisa lahir dari kegelapan asal ada pengampunan. Tapi di hati saya tahu ini akhir bahagia personel. Saya tinggal untuk cinta sejati.